Sahabat Setangkite, senang berjumpa kembali dengan saya Kuripka. Kita mau merenungkan tema Jangan Keraskan Hati. Dalam Mazmur 95 ayat ke-8 mengatakan demikian. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Sahabat Kristus, Meriba adalah suatu tempat mata air di mana bangsa Israel bertengkar dengan Tuhan dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Dalam Bilangan 20 ayat 13. Bisakah Anda bayangkan bangsa Israel adalah bangsa kepunyaan, kesayangan Tuhan. Banyak mujizat yang sudah dinyatakan dan dialami oleh mereka. Namun bangsa itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, melawan, memberontak, selalu tidak puas kepada Tuhan. Sehingga Tuhan tidak izinkan mereka masuk ke tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Sangat ironis sekali, bukan? Gambaran ini bisa juga terjadi pada umat Kristiani zaman now. Sebab itu kita harus waspada. Jangan kita menuntut, mengeluh, Tuhan kenapa saya begini, mengapa saya begitu. Iman kita jangan sampai luntur ketika ada masalah dan pergumulan. Namun justru dalam pergumulan kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Mari pagi hari ini kita belajar dari pengalaman bangsa Israel, supaya kita dapat masuk ke tanah perjanjian Tuhan. Kita harus ingat, kita ini umat pilihan Tuhan, kesayangan Tuhan. Bagai biji mata Dia pelihara kita. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Mari sahabat Kristus, jangan keraskan hati. Jikalau Anda pernah menyakiti hati Tuhan, memprotes Tuhan, mengeluh atau tidak merasakan Tuhan di hatimu, artinya ada yang harus Anda bereskan dengan Tuhan. Ambil waktu dan mohon ampun kepadanya. Dia pengasih dan penyayang, akan memulihkan Anda dan melembutkan hati Anda. Jangan keraskan hati. Jikalau Anda masih ada dendam, amarah dengan siapapun, termasuk orang dekat Anda, lepaskan pengampunan. Maka damai sejahtera di hati Anda yang lembut akan menjadi milik Anda. Jangan keraskan hati. Hari ini, jikalau Anda diminta Tuhan untuk melayani Dia, buka hati, terima dan lakukan. Selama ada kesempatan, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan dan sesama. Jadilah garam dan terang. Di rumah tangga, di kantor, di tempat usaha, di sekolah, di kuliah, dimanapun kita berada. Percaya, ketika kita tidak mengeraskan hati, maka selama kita hidup di dunia ini, kita bisa mengalami mujizat Tuhan dan penyertaannya setiap hari. Dan ada sukacita serta damai sejahtera. Dan ketika suatu hari tiba waktunya kita kembali ke Pencipta, pasti kita akan diizinkan masuk ke tanah perjanjian Tuhan. Yerusalem baru, tempat kita bisa berjumpa Tuhan muka dengan muka. Betapa indahnya. Haleluya. Mari kita tetap setia, solidio. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.